Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wad-dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama sekali kita syukuri bersama biiznillah, dengan izin Allah pada pagi hari ini kita dapat bertemu. Kalau bukan karena Allah, tentu ada sejuta tangguh, 1000 alasan untuk tidak hadir ke sini. Selasa pagi banget ya. Tentu ada berbagai macam alasan untuk tidak kesini. Tapi biiznillah, dengan izin Allah, Allah lah yang meringankan kaki-kaki kita sehingga melangkah ke sini, menggerakkan badan kita sehingga sampai di sini. Alhamdulillah saya sampai di sini pukul 6 kurang seperempat tadi. Ya. Masih sepi banget. Ya. Jadi molornya bukan karena saya loh ya, tapi memang menunggu jamaah kumpul semua. Insya Allah pada pagi hari ini kita mengejar banyak sekali pahala. Yang pertama adalah pahala tholabul ilmi, wajib bagi setiap muslim minal mahdi ilal lahdi, sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Makanya tadi saya seneng banget dapat cerita kalau di sini pengajiannya setiap hari ada, boleh pilih selain hari Jumat, kan begitu nih? Oh ada juga hari Jumat. Masya Allah, pahala tholabul ilminya luar biasa. Walau bisi sampai ke negeri Cina saja dikejar, kok apalagi cuma di sekitar Taman Agung 1 ya? Tentu dikejar karena memang wajib bagi kita, pahalanya gedem, saking gedenya gedem ya. Yang berikutnya adalah pahala silaturahmi. Itu juga pahalanya gedem juga. Biasanya mungkin hanya jauh di mata, dekat di WA gitu. Sehari-hari koordinasi di WA, ketemu di WA. Tapi dengan cara seperti ini kan kita bisa saling tahu satu sama lain. Oh iki wingi saya tindak gluyur-gluyur, saiki wis teges, sajake wis luwih sehat. Alhamdulillah. Iki wingi guyune ora iso mak plengeh, saiki iso mak plengeh, sajake wis ra duwe utang. Alhamdulillah. Saya doakan di sini yang punya utang semuanya segera lunas. Kok banyak banget yang ngamini ya? Padha duwe utang kabeh ini. Lunas terus orang duwe utang meneh, semoga nggih. Insyaallah. Napa ajeng golek utangan meleh? Mboten nggih. Silaturahmi, tholabul ilmi. Kemudian yang ketiga, memakmurkan amal usaha yang sudah diwakafkan sekian lama, sudah dibangun sejak 92 loh. Tadi saya sudah wawancara banyak toh, karena udah lama saya di sini tadi ngobrol-ngobrol gitu. Luar biasa. Kalau amal usaha ini kok hari ini tidak ada pengajian, sepi
sepi, sedang tidak manfaat. Tapi dengan kita memakmurkannya, yang wakaf dapat pahala, yang golek ke bantuan sana sini untuk bangun tempat ini dapat pahala, yang merawat sehari-hari dapat pahala, yang golek ke guru, golek gawe kegiatan terus, itu semua dapat pahala. Kita yang tinggal datang memakmurkannya juga insya Allah dapat pahala. Selanjutnya yang datang ke sini adalah tamu-tamu pengejar kebaikan. Kita juga dapat pahala memuliakan tamu, ya. Pahalanya banyak memuliakan tamu itu, penjenengan kelingsir unjukan daharan ke samping-sampingnya pahala memuliakan tamu. Sedekah senyum dengan kanan kirinya juga gede banget pahalanya. Senyumnya yang simetris, nggih Bapak Ibu sekalian, yang ikhlas, yang tulus. Senyum simetris itu bagaimana? Kanan ditarik 2 cm, kiri ditarik 2 cm bareng. Kalau bisa nyoba selama 7 detik, saged napa mboten? Senyum simetris kanan kiri 2 cm bareng 7 detik. Cobi jiro lu pat mo nem tu saged. Sing mboten saged hubungi rumah sakit terdekat nggih. Tadi masih dalam rangka bersyukur kepada Allah, hari ini kita mereguk banyak sekali pahala. Tasih ditambah yang lain-lain monggo. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak pernah lelah, tidak pernah letih, tidak pernah bosan meneladani semua yang telah beliau ajarkan. Karena kadang-kadang ada yang bersembunyi di balik dalil al-imanu yazidu wa yanqus, iman kuwi munggah medun. Iki aku jarno wae to wong lagi medun. PW posisi wenak mumpung lagi yanqus lagi medun, terus dinikmati medunnya ngantek 2 tahun ya. Kepenaan. Kalau kita sedang enak-enak yanqus, imannya lagi turun, ingat kita pernah punya transaksi, pernah declare asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Enggak boleh lama-lama PW di dalam yanqus, tapi kita harus mengejar bagaimana iman itu grafiknya ngaten peningkatan di bulan Syawal. Mboten grafik hidupnya tuwing, tapi dijogo terus saged nggih insyaallah. Setelah sholawat yang ketiga, saya ingin menyapa para penasehat PRM dan PRA Taman Agung 1 yang luar biasa sudah meneruskan semangat para pendahulu di Taman Agung 1 menika nggih. Kemudian ketua PRM, ketua PRA yang juga rawuh di sini, matur nuwun Pak Joni Ajufri sudah menemani dari awal. Lalu ada ibu-ibu PCA dan juga bapak-bapak PCM yang rawuh beserta jajarannya semua yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Pengelola pengajian Selasa pagi mbok menawi benten-benten Pak setiap hari pengawasanipun, matur nuwun sudah diberi kepercayaan. Saya ini dari jauh dari Sunan Kalijogo, saya temannya Pak Samsul Hadi ya. Kemudian di pimpinan pusat Aisyah, saya sebagai wakil ketua majelis tabligh dan ketarjihan. Tak kenal maka tak sayang, sekarang sudah kenal, insya Allah selalu sayang ya. Kemudian para calon jamaah haji yang badai tindak tadi sudah diwakili oleh Ibu Winarti Syarif dengan semangat yang menggelora. Mudah-mudahan nanti kondurnya juga penuh semangat yang menggelora juga, menebar kemakmuran di sekitar kita. Seluruh jamaah yang rawuh, baik yang rutin maupun yang belum rutin, insya Allah habis ini semuanya rutin semua Bapak ya.
Alhamdulillah. Kalau di Jogja, Bapak Ibu sekalian, saya ini kalau belum ngitung, jamaah pada tanya, Bu, wow kesupen nggih ngitungnya. Ini karena saya belum lupa, saya tak ngitung bersama ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Sing saged menirukan nggih, sing saged ngikut bareng kali kula. Saged mboten nggih, niki lagu Jogja kok menawi ten Muntilan nggih pernah didengarkan. Lagu kuno yang ngajarin ibu saya. Elingo prakonco kewajiban kita anetepi dawuhing agama. Alhamdulillah ada yang sakit nggih. Wingi sasi ruwah nuli sasi poso kewajiban kita kudu poso sesasi lawase ora mangan ngombe esok tekan sore sak rampunge yen wis rampung poso dosa latriya padha suka-suka kita samya do halal bihalal marang wong tuane bapak ibu guru lan kancane. Sampun nate mireng? Sampun mek kesupen nggih. Masyaallah. Kula nek ten YouTube sudah ada 14 lagu-lagu kayak gini yang diajari ibu kula sedoso, yang 4 diajari tanggi kula. Ini saya kumpulkan biar generasi sekarang itu tidak lupa pada dakwah kultural zaman biyen. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, oleh panitia saya diminta membahas sedikit tentang Syawal sebelum kita masuk ke masalah haji. Syawal artinya peningkatan. Harus rampung loh peningkatan, mboten mau pening, tapi peningkatan. Kalau Syawal kemarin waktu Lebaran kita dahar ketupat, ketupat sudutnya berapa? 4. Kupat ngaku lepat. Ya. Kupat kan wonten sing celah nek wis rampung njuk habis gitu nggih. Biasanya kalau di pertemuan-pertemuan terus diganti lontong. Lontong katanya falsafahnya olone kotor. Nek kupat ngaku lepat. Tapi sebetulnya yang lebih tepat itu filosofi ketupat. Kenapa? Karena sing gawe nganggo rekoso. Batuk kan ngoten nggih? Diusahakan. Sing kono leboke kono, sing kene leboke kene. Itu seperti ibadah kita di bulan Ramadan. Kan kita pakai sholat wajib, sholat rawatib, pakai juga puasa, pakai zakat, pakai iktikaf, pakai tilawah dan sebagainya, pakai tarawih, sehingga selesailah bentuk ketupat kita. Makanya selesainya ketupat tadi yang paling atas ini kok naminipun lebaran, ya. Sudut ketupat paling atas yang bolong itu namanya lebaran. Tegesipun posone wis lebar. Lebar tegesipun rampung, bubar wis rampung. Lebaran posone wis lebar. Kalau sudah lebar, sudah selesai, berarti diharapkan kita sudah mencapai goalnya puasa. Goalnya puasa itu apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang kutiba itu udah hafal semuanya. Goal kita berpuasa adalah la'allakum
tattaqun, agar kita ini menjadi orang yang bertakwa. Berarti kalau sudah lebar, kita sudah bisa bertakwa dong ya. Apa indikatornya takwa? Ada dalam surat Ali Imran ayat 134. Wasari'u, biasanya ayat sawalan dibaca itu karena indikator takwa ada di situ. Penjenengan disebut takwa kalau apa? Penjelasannya dalam Al-Quran itu banyak. Al-Quran itu self-referensial deh Bapak Ibu sekalian. Self-referensial. Di sini pakai bahasa Inggris sedikit boleh? Pakai bahasa Jawa? Bahasa Inggris? Bahasa Arab? Tidak tepat bahasa loh Self-referensial itu di ayat 1 dijelaskan di bagian yang lain. Umpaminipun ayat poligami. Fankihu ma tabalakum minan nisa makna wa thulatha ruba, angger kowe sol berlaku adil. Mahwal adil, apa itu adil? Ada di bagian lain. Adil itu jiro lupa ngono oke banget. Terus diwaos juga sekali-kali kamu tidak akan dapat berlaku adil. Niku diwaos kabeh mboten mung sak cuplik tok. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Niku jeneng naminipun self-referensial. Di satu bagian dijelaskan bagian lain. Tadi di surat Al-Baqarah 183, apa goal puasa kita? La'allakum tattaqun. Penjelasannya di bagian lain, di antaranya takwa itu surat Ali Imran ayat 134. Apa indikatornya? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i, yaitu apabila panjenengan ki enteng banget berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Nanti indikator kemabruran juga begitu, nyah-nyah, ya. Tapi nyah-nyah yang rasional, tetap mempersiapkan generasi masa depan dengan kekuatan iman, mental, ekonomi, fisik dan sebagainya, tetap, ya. Jadi nyah-nyah, mboten util karena tahu bahwa yang dimiliki itu bukan punya sendiri, tapi juga punya fakir miskin, punya anak terlantar, punya anak yatim, punya kaum marginal dan sebagainya. Mboten dipek dhewe, tegesipun luberan. Jadi sudut ketupat yang berikutnya namanya adalah luberan. Apa sing kita miliki diluber-luberkan kepada sesama. Kita sudah dapat dua, lebaran dan luberan. Kemudian apa indikator yang kedua kalau kita mau takwa menurut ayat ini? Wal kaziminal ghaidh. Bisa menahan amarah. Niku angel. Orang yang bisa menahan amarah itu orang yang sudah terlatih. Nopo-nopo emosinya dikelola dengan baik. Hatinya itu sudah bersih suci, seperti kalau kita sudah selesai namanya Idul Fitri, seperti bayi baru lahir hatinya. Maka wong Jawa zaman rumiyin ngendikaken atine kaya dilabur. Maka sudut yang ketiga adalah laburan. Karena hatinya dilabur, putih, bersih, ora gampang nesunan, tidak sumbu pendek. Wal kadhiminal ghaidh. Selanjutnya indikator yang berikutnya untuk dikatakan takwa adalah wal afina anin nas, yaitu apa? Memaafkan sesama manusia. Sing jenenge uang niku mesti kagungan kekurangan, pasti punya salah. Walaupun dia nggak niat salah, di mata kita kadang-kadang salah. Apa meneh pancen diniati salah,
mesti ketok salah. Tapi niku wau Nabi mengajarkan selalu ngapura. Allah saja Maha Pengampun, apakah kita hanya dengan manusia sebagai manusia sesama manusia tidak mudah memberikan ampun, maka kita ampuni. Kalau memang sudah bisa menahan marah, maka step berikutnya adalah bisa mengampuni, bisa memaafkan. Oh paling kaya lagi ra duwe-duwe dadine nesu-nesu. Oh paling kaya lagi arep mens dadine nyenteng-nyenteng. Oh kaya paling lagi stres, lagi ngene dimaklumi, dimaafkan. Wal afina anin nas. Nek wong tiyang rumiyin naminipun lebur, dilebur, podo-podo salahe dilebur, maka sudut ketupat yang keempat adalah leburan. Kita pun dapat 4 nggih, menapa? Lebaran, luberan, laburan, leburan. Ampun ditambah setunggal malih lho nggih, liburan. Lah sing gawene lembur tambahi meneh lemburan. Sekawan mawon naminipun ketupat. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, sekarang ini yang di hadapan kita adalah teman-teman yang akan tindak haji. Tentu haji dengan suasana geopolitik yang seperti ini agak-agak mencemaskan ya. Dalam situasi yang belum stabil ini, tapi tidak apa-apa, diniati. Pokoknya sudah lama kan ngantrinya, sudah lama kan niatnya. Insya Allah Allah membantu semua niat baik kita. Suasana yang seperti ini, doa talbiyahnya juga tetap sama kok. Yuk biar suasananya suasana menyambut pelepasan calon jamaah haji, kita melafalkan talbiyah bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Malik ya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan tadi ibu-ibu yang haji yang mana kok? Yang biru-biru ini. Terus, oh enggak selalu biru ya. Oh semuanya ini. Ya, mau kita doakan semua ya Bapak Ibu sekalian. Allahumma ij'al hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dzamban maghfuran. Mudah-mudahan semua yang haji ini hajinya menjadi haji yang mabrur. Mudah-mudahan semua usahanya menjadi usaha yang disyukuri atau diterima. Mudah-mudahan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berkumpul di sini juga memohon, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'ala
alaina fi sakaratil maut wal najala minan nar wal afwa indal hisab. Amin ya rabbal alamin. Waktu saya haji tahun 2016, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk ibadah itu semuanya lancar, ya. Ada pembimbingnya lancar, yang enggak ada pembimbingnya semuanya lancar. Yang namanya rukun haji, sunnah haji, semuanya kan sudah ada di buku panduan. Yang justru menjadi masalah itu kadang-kadang interaksi sehari-hari bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada, kan saya ikutnya KBIH Aisyah, itu aman, damai, sentosa. Sampai sekarang sudah 10 tahun masih pada sergap kumpulan, ya. 2026 kan ini, berarti udah 10 tahun masih sergap kumpulan. Pengajian, piknik, pokoknya seru, ya. Tapi dari kelompok lain itu ada yang di Tanah Suci itu grupnya bubar, ya. Kelompoknya bubar. Kenapa? Waktu itu sepele saja. Ada baju yang dicari-cari tidak ketemu. Sing niku ngarani niku, niku ngarani niku. Akhirnya jadi berkelompok, ya. Yang satu kelompoknya ini, satu kelompoknya ini, terus grupnya bubar. Hanya masalah sepele seperti itu, padahal haji. Terus ada juga yang menjadi masalah, suami istri malah tekan mulai padu terus. Padahal haji, tapi pasti bukan dari KBIH Aisyah. Niatnya itu, ya. Kenapa? Karena biasanya mereka itu LDR, selalunya di luar Jawa, ya. Kalau ketemu kan mesra-mesra, lah selama di sana malah lanjut ketemu terus. L4 lu lagi, malah jadi kemana-mana bareng. Alhamdulillah kalau saya dengan suami yang saya rasakan, malah saat haji ini pun tambah mesra, yang digandengan terus toh. Tapi ada juga yang tidak mempunyai interpersonal skill, ya, karena sehari-hari nggak ketemu, malah justru ketemu terus di situ dan mengelolanya kurang baik, kemudian menjadi masalah justru di sana. Maka kalau lalu indikator ketakwaan kita dibawa sampai ke Mekah Madinah. Menapa kalau lalu? Yang pertama tadi tentang alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i. Di sana nanti akan banyak kesempatan kita untuk nyah-nyah, maka samune uang receh, uang kecil-kecil juga harus banyak. Masukin yang gede-gede juga boleh, ya. Nanti pahalanya juga gede. Karena sedekah jariyah nanti ketika kita sudah tiada itu, di sana kan adanya penyesalan. Wong sing ora tau sedekah menyesal. Kenapa kok biyen aku ora tau sedekah kalau kita sudah wafat, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Yang sering sedekah di sana juga menyesal. Kenapa toh aku biyen kok ora akeh sedekahe? Yang pun akeh sedekah dia tetap menyesal, kenapa kok biyen orang akeh banget ya. Dadi nek kene kan aku entuk VVIP. Mantan itu nggih, maka nyah-nyah. Kemudian apa? Wal kadhiminal ghaidha. Nek wonten napa-napa sing kira-kira niku seperti teman di lain grup saya tapi satu kloter tadi, ampun sangarang-ngarani, ya. Jadi tetap dijaga, tidak usah marah. Wal kadhiminal ghaidha. Kalau ada apa-apa sing makpeng telinga, kan di sekitar kita itu ada kaum juliders, ada kaum nyinyir, ada kaum ghibahers. Niku teng Mekah Madinah nggih wonten. Ya Allah, tuku koper meneh, kopere kok ya kurang kok ya. Pancen ki nek Indonesia ya dek iki kok ngono kuwi, niku nggih wonten. Ya. Maka untuk menghindari itu ingat tadi ciri-ciri yang bertakwa, wal afina
ikuti ngapura mawon. Kemudian kita bisa mengingat surat yang lainnya ya ibu-ibu sekalian. Ini saya sampai jam 7.15 ya Pak ya. Bahwa Nabi kita itu ngegas. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu piantonnya ngegas, tidak pernah ngegas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Setiap hari ngasih rahmat pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan, pada batu-batuan, pada alam, semuanya dikasih rahmat. Maka Nabi itu ngegas. Dalam perang pun nggak pernah ngegas. Ya, di dalam sholat ditumpaki kalih putune mboten duka. Onten sahabat, ya Nabi, dua anakku nggak mau masuk Islam, apa aku paksa ya biar masuk Islam? La ikraha fiddin, nggak usah dipaksa dalam masuk agama Islam. No ngegas. Maka kita jadi orang juga harus no ngegas, latihan paling enggak. Sehari-hari kita gasnya berapa kilometer Pak Bu? Harus ingat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nek ngendikan yang penuh hikmah, penuh bijaksana. Bijaksana menika mboten namung sak di sana, tapi juga di sini, di situ, di mana-mana harus bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, harus disampaikan dengan yang nasihat yang baik-baik mawon. Mboten sah komen yang tidak perlu, seperti teman saya yang komen tuku koper meneh ya ampun duit entek-entek. Iki mesti mboten sah. Yang mau itu hasanah mawon sing dilafalkan. Ini juga berlaku untuk yang tidak haji loh nggih. Di Indonesia juga ayat ini harus berlaku. Bagaimana dengan teman kita yang suka nyinyir, julid ghibah itu tadi? Boleh, tapi kita harus menegur dengan cara yang ahsan. Wajadilhum billati ya ahsan. Dikandani boleh, didebat boleh, asal cara kita yang ahsan-ahsan saja. Bagaimana caranya yang ahsan? Ada dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Saya sebutkan itu sebagai ya. Ada 3 larangan untuk kita bicara. Yang pertama, la yashor. Kalau kita bicara tidak boleh merendahkan orang. Sak duka-dukane panjenengan tidak boleh merendahkan orang. Ken biyen cek kok ki wong ra duwe, ken biyen ki cek kalau cah goblok, nonton mboten paham. Dados semua orang itu lahir sudah dilengkapi dengan jiwa yang tidak mau direndahkan, ingin selalu dihargai, menika fitrah menungso. Nengrat napa bukan nengrat ingin dihargai. Perempuan atau laki-laki ingin dihargai. Ya, kaya atau miskin semuanya ingin dihargai. Maka Al-Quran mengatakan la yashor, tidak boleh merendahkan. La napa melih? La talmizu, tidak boleh mengejek atau mencela. Cendik banget to kowe. Paminipun nggih. Kok antik banget to kowe. Niku mboten paham. La talmizu. Yang terakhir wala tanabazu. Al-Hujurat 11 mangke dipersani. Tidak boleh memanggil dengan panggilan buruk, nggih. Umpami gandeng ngerti sejarah bapak ibune, kene anak haram. Kene napa jenenge LONTE, mboten paham. Tidak boleh memanggil dengan panggilan yang buruk. Ini saya bilang trilalalala, karena dalam Al-Quran ada rambu-rambunya. Semarah-marahnya kamu, kita nggak boleh ngomong yang tadi 3 itu. Prosedur pada elingo, nggonmu urip neng alam donya, neng alam donya.
wis wanci rale wakilan disandangi sarwa putih yen wis mangkat ra bisa ditumpake kereta Jawa lan rodane rupa manungsa dijujuke jero guwa tanpa bantal tanpa ditutupi anjang-anjang diuruki ping pirang-pirang saiki kari adang-adang kirimane anak kang soleh. Saya doakan yang rawuh di sini semua putra-putrinya soleh dan solehah. Semuanya mendoakan kita, baik kita masih ada maupun kita telah tiada. Semoga kita dipundhut dalam keadaan amanah-amanah kita sudah selesai. Dipundhut dalam keadaan berserah diri. Dipundhut dalam keadaan bertaubat. Dipundhut dalam keadaan tertutup aib-aib kita. Ditutup dalam keadaan husnul khotimah. Keluarga yang ditinggal masih kurang sedikit, itu harus nanti dipastikan tetap sakinah mawaddah warahmah. Putra-putri ini pun rencang-rencang pun semuanya memastikan keluarga yang ditinggal baik-baik saja. Sebetulnya saya masih punya resep biar keluarga itu selalu sakinah mawaddah warahmah. Resepipun inggih menika guci lenga kayu gapuk. Resep yang membuat keluarga saya menjadi keluarga sakinah teladan nasional. Tapi tidak sekarang, kapan-kapan wekdanipun boten cekak. Nggih. Mudah-mudahan kapan-kapan silaturahmi mriki malih kula kalian panjenengan tansah sehat wal afiat dan kita semua sesuai dengan nama bulan ini Syawal tegesipun peningkatan menika grafik hidup kita harus tetap meningkat ampun tuwing ngaten nggih Bapak Ibu sekalian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan dapat diamalkan. Mari kita akhiri dengan menundukkan kepala kita untuk berdoa. Semoga Allah menerima apa yang menjadi doa-doa kita pada pagi hari ini. Agar semuanya konsentrasi terlebih dahulu, mari kita awali dengan melafazkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah kami yang berkumpul di Taman Agung 1 ini senantiasa keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Tambahkanlah ilmu kepada kami ya Allah. Berikanlah karunia kami untuk memahami ilmu itu ya Allah. Lapangkanlah dada kami. Mudahkanlah urusan kami. Lepaskanlah kekakuan lidah kami.
supaya keluarga kami bisa saling mengerti perkataan kami. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, jadikanlah anggota pengajian Selasa pagi ini senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, kepada orang tua kami. Tunjukilah kami supaya terus dapat beramal soleh ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada kami dan anak cucu kami. Sesungguhnya kami bertaubat dan berserah diri ya Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarzuhu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, jadikanlah kami yang berkumpul di gedung dakwah ini senantiasa tidak berpaling kepadamu ya Allah. Berikanlah kami anugerahmu, rahmatmu dan hadiratmu ya Allah yang maha pemberi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, dalam membina keluarga kami, ampunilah dosa kami, lapangkanlah rumah kami, berkahilah rizki kami. Kami memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan amalan yang Engkau terima. Allahumma ghfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, dalam mempertahankan keharmonisan keluarga kami, lepaskanlah kami dari orang-orang yang zalim ya Allah. Anugerahkan kami anak-anak yang soleh ya Allah. Mudahkanlah kami untuk selalu menyebut namamu. Rabbi najini minal qaumiz zalimin, Rabbi habli minas sholihin. Allahumma yassir lana syafa'atahu bi'izzatika wa jalalika. Ya Allah, jadikanlah semua yang berkumpul di gedung dakwah ini keselamatan dalam beragama, kesehatan, senantiasa bertambah ilmu pengetahuan, serta memperoleh keberkahan dalam rezeki. Ampunilah kami sebelum kami mati ya Allah. Rahmatilah kami sewaktu kami mati. Ampunilah kami sesudah kami mati. Mudahkanlah kami saat sakaratul maut nanti. Selamatkanlah kami saat dari siksa api neraka. Ampunilah kami di waktu kami dihisab ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cekap semanten atur kula menawi wonten galakan soleh atur kersa para rawuh piragan sing pangapunten. Sugeng tindak untuk yang badhe berhaji, selamat bekerja untuk yang badhe bekerja, dan juga selamat menjalani hari-hari dengan gembira. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.